Halo guys, this is Musha. Aku mau jelasin mengenai latihan soal untuk kuis, sistem, dan pengendalian. Yang pertama, diketahui bahwa satu buah massa ditarik ke arah kiri dengan gaya sebesar Ft dan disambungkan dengan sebuah pegas dengan konstantanya K1 ke sebuah titik, yang mana titik itu bersangkutan dengan viscous damping dan juga pegas kedua yaitu K2. Masing-masing massa dan titik ditarik ke kiri sebesar jarak displacement X1 untuk massanya dan untuk titik A itu sebesar X2. Yang pertama kita cari free body diagramnya dengan mengasumsikan X1 lebih besar daripada X2. Kita cari free body diagram untuk dua komponen ini, yang mana untuk massanya dan juga untuk titik A. Untuk massa, diketahui dari soal gaya ke arah kiri sebesar Ft, dilengkapi dengan friction, yakni berupa gesekan ketika benda ini ditarik ke kiri, maka arahnya ke kanan. Aksi reaksi B1 dikali dengan X.1. Lalu untuk massanya juga berlaku hukum aksi reaksi. Tarikan Ft ke kiri, maka arah massanya ke kanan. Menjadi M1 X.1. Di sini kita lihat lagi, untuk Ft sudah, friction udah, massanya udah. Sekarang masuk ke pegas yang berada di antara X1 dan juga X2. Pegas yang ada di tengah ini berada di antara X1 dan X2 sehingga saling tarik-menarik. Untuk M1, pegas ini cenderung merenggang ke arah kiri karena dilakukan gaya tarikan berupa Ft ke kiri, namun dia tetap mempertahankan keadaannya untuk menuju ke tembok ini kembali sehingga arahnya ke kanan. K1 dikalikan X1 dikurangi X2 karena nilai X1 lebih besar. Moving ke titik A. Titik A ini sebesar X2, displacement ke kiri. Masuk ke viscous damping. Viscous damping ini peredam sehingga dilambangkan dengan B. B2 dikalikan sebesar displacement yaitu X.2. Dia memiliki pegas K1 maupun K2. Untuk K1 itu arahnya ke kiri, berkebalikan dengan arah dari pegas oleh massa. Setelah itu, kita masuk pegas yang K2. Pegas K2 ini cenderung menuju ke arah dinding, walaupun tarikan Ft ke kiri. Justru dengan tarikan Ft ke kiri, dia pegasnya cenderung menuju kembali ke arah dinding, sehingga untuk titik A ini, pegas K2 dikali X2. Sangat penting untuk mengetahui free body diagram karena sebagai puncak contoh untuk mencari runtutan dari jawaban equation of motion maupun output yang didapatkan. Untuk equation of motion, kita kumpulkan saja gaya-gaya yang ada di FBD. Untuk massa, yaitu M1, X1 double dot ditambah B1, X1 dot ditambah K1 dikalikan dengan X1 minus X2 sama dengan Ft. Dengan arah ke kanan dinilai positif dan arah ke kiri dinilai negatif. Lalu untuk A, berlaku
B2 kali X2 dot ditambah K2 X2 minus K1 dikali X1 minus X2 sama dengan 0. Lalu yang ketiga yang ditanyakan adalah transfer fungsi. Transfer fungsi ini adalah X1S dibagi dengan Fs. Kita akan belajar melaplacekan persamaan yang sudah kita dapatkan di equation of motion. Untuk M sendiri, yakni M1 X1 double dot. Perubahan di Laplace hanya berlaku pada variabel X. Variabel X double dot menjadi S kuadrat X1S. Untuk B1 X dot berubah menjadi S X1S. Ditambah K1 dikalikan dengan X1 maka berubah menjadi X1S. Dikurangi X2 berubah menjadi K1 X2S. Dan untuk Ft berubah menjadi F besar fungsi S. Oke. Lalu kita keluarkan X1S dikalikan dengan variabelnya S2, S pangkat 2 ditambah S ditambah 1. Dikurangi dengan X2S sama dengan F besar fungsi S. Lalu untuk A, B2 dikalikan dengan S X2S. Karena dia memiliki turunan pangkat 1, maka S pangkat 1. Ditambah K2, X2 menjadi X2S minus K1 masih tetap X-nya X1 berubah di X1S dengan variabel X-nya tadinya X kecil menjadi X besar dikurangi X2 menjadi X2S sama dengan 0. Menjadi persamaan X2S dikalikan dengan S plus 2 minus X1S. Pada persamaan untuk M, kita bisa substitusikan hasil ini X2S ke 4E dari 4E ke 4M. Sehingga menjadi X1S dikalikan dengan S pangkat 2 ditambah S ditambah 1 dikurangi nilai X2S ini adalah X1S per S plus 2 sama dengan fungsi S. Sehingga kita tahu bahwa X1S per Fs sama dengan S plus 2 dibagi S pangkat 3 plus 3S pangkat 2 plus 3S plus 1. Loh, dari mana Kak? Karena adalah sudah disamakan penyebutnya, yakni S plus 2. Ini adalah transfer fungsi. Lalu kita masuk ke output. Output ini apa? Output ini lambangnya XT. Diketahui dalam soal bahwa fungsi S sebagai unit step, sehingga fungsi S bernilai sama dengan 1 per S. Oke, kita substitusikan X1S per 1 S. Namun kita pindah ruas sehingga nilainya menjadi X1S sama dengan S plus 2 per S dikalikan S pangkat 3 plus 3S pangkat 2 plus 3S plus 1. Asal muasalnya bisa kita lihat di coretan sebelah kanan. Lalu kita Laplace inverse-kan. Masing-masing di ruas kiri maupun ruas kanan kita Laplace inverse untuk menemukan output yang tadinya XS. Kita akan cari XT. Di sini saya rekomendasikan untuk menggunakan kalkulator online dengan simbol lab. Oke, untuk XS menjadi XT dan untuk Laplace inverse dari persamaan S ini berubah menjadi 2H fungsi T minus 2 epsilon pangkat minus T minus epsilon pangkat minus T dikali 2T dikurangi dengan epsilon pangkat minus T kali T pangkat 2 per 2. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui bahwa terdapat dua massa yang disambungkan dengan pulley
ada massa 1 dan juga massa 2. Yang mana massa 1 ini memiliki friction di B1 dan juga pegas K1 dengan ditarik sebesar Ft ke kiri. Untuk massa 2 memiliki pegas K2 dan juga viscous damping berupa B2. Di sini diasumsikan di dalam soal diketahui bahwa pule adalah ideal pule sehingga berbagai macam gaya friction diabaikan. Kita cari free body diagramnya. Kita lihat untuk massa 2. Massa 2 ini ditarik pegas yang menuju ke arah dinding sehingga arahnya ke atas K2 kali X2. Dan untuk viscous damping berlaku hukum aksi reaksi karena Ft adalah ke bawah menuju ke pule di sini, maka B2 X2 dot menuju ke arah atas. Lalu dalam hal ini kita berlaku massa gravitasi. Massa gravitasi untuk M2 arahnya ke bawah menuju arah pusat gravitasi bumi. Sehingga M2 dikali gravitasi G yang bernilai 9,81 gravitasi itu 9,81 meter per second kuadrat, bukan sih? Atau Newton per second kuadrat? Aku lupa ya. Tiba-tiba lupa. Aku malas nyari. Lupa ya. Aura mau nanya, gravitasi bumi itu 9,81 kan ya? Nilainya G. Itu Newton per meter kuadrat atau Newton per second kuadrat atau meter per second kuadrat? Oke, makasih. Aku ya, Newton. Newton apa? Meter. 1, 2, 3. Gravitasi bumi bernilai 9,81 meter per second kuadrat. Lalu kita lanjut. Dia memiliki pegas, yang mana ingat pegas ini berada di antara massa 1 dan massa 2. Sehingga K1 dikalikan dengan X1 dikurangi X2 karena asumsi X1 lebih besar daripada X2. Jika terdapat sebuah massa, maka kita ingat akan turunan duanya, yaitu M2 dikali X double dot 2. Yang mana arahnya berlawanan dengan arah force. Oke. Sekarang beralih menuju M1. M1 memiliki fungsi T berarah ke kiri dan kebalikannya M1 X double dot 1 ke arah kanan. Begitu pula dengan pegasnya yang mana saling tarik-menarik berlawanan. Untuk M1 berlawanan dengan arah Ft menuju ke kanan K1 dikali X1 minus X2. Jangan lupakan untuk friction yang ada di M1. Friction ini berlawanan arah dengan arah tarikan sehingga arahnya ke kanan B1 dikali X dot 1. Menuju ke equation of motion persamaan gerak ini, kita lakukan perincian untuk M1 maupun M2. M1 kita kumpulkan, kita asumsikan bahwa arah ke Y adalah positif dan minus Y adalah negatif. Untuk M2, arah ke positif X adalah positif dan negatif X ke kiri adalah negatif. Ditemukan hasil M1 X double dot 1 ditambah B1 X dot 1 ditambah K1 dikali X1 minus X2 sama dengan Ft. Untuk M2 X double dot 2 ditambah B2 X dot 2 ditambah K2 kali X2 minus K1 dikali X1 minus X2 minus M2G sama dengan 0. Karena yang ditanyakan adalah free body diagram dan juga persamaan gerak, maka sampai
equation of motion sudah mumpuni. Kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini terdapat rek dan pinion. Yang mana rek adalah rod sebagai gerakan dari gear. Gear ini kita sebut dengan pinion. Rek yang digerakkan sejumlah Ft menuju arah kiri dan ditarik oleh pegas K2 yang dipautkan dengan dinding acuan. Displacement-nya berupa X ke arah kiri. Untuk gear, bergerak sebesar radial. Untuk gear memiliki jari-jari R dan juga dia memiliki pegas K1 dan juga J. J adalah jarak pusat menuju ke dinding gear. Kita lakukan persamaan equation of motion untuk J maupun untuk M. Untuk J, yakni minus ya. Untuk J berlaku dengan clockwise itu positif dan untuk CCW atau counterclockwise itu negatif. Sehingga minus K1 theta double dot ditambah dengan RFC plus FR jari-jari FC sama dengan ini bukan panah dari J theta double dot bukan menuju ke arah atas tapi CCW sehingga nilainya negatif karena berada di kanan menjadi positif J double dot. Ini persamaan satu. Kalau untuk M yakni MX2 double dot dikurangi BX dot ya ditambah K2 kali X2 ditambah FC sama dengan FT. Lalu kita RFC sama dengan di sini dapat RFC. Di sini dapat FC, maka kita cari nilai FC dari persamaan kedua ini menjadi J theta double dot ditambah K1 dikali theta double dot per R. Dan kita substitusikan ke persamaan kedua untuk M. Sehingga nilainya menjadi MX2 double dot dikurangi BX dot ditambah K2 kali X2 ditambah J theta double dot ditambah K1 theta double dot per R sama dengan FT. Lalu kita menuju soal yang keempat. Ini adalah uji coba seorang jumper dengan parasutnya. Dia ingin menguji coba apakah parus yang digunakan itu safety atau tidak. Jadi kita memiliki massa parasut dan juga massa jumper. Massa parasut ini dengan friction baik di kanan maupun di kiri sehingga nilainya B,5. BP per 2 untuk friction kanan dan friction kiri BP per 2. Dengan arah displacement ke bawah menuju gravitasi ya. Pastinya sebesar XP. Dilengkapi dengan pegas KR dan juga untuk massa jumper displacement sebesar XJ. Kita lakukan cari free body diagram. Untuk komponen MP maupun MJ, dengan MP, frictionnya ke arah atas, BP X dot P, dan masanya cenderung aksi reaksi. Karena arah gravitasi selalu ke bawah, maka masanya berlawanan, berarah ke positif Y. MP X double dot P.
Karena di sini ada komponen pegas, maka K kali XY minus XP. Asumsikan bahwa XY lebih besar daripada XP. Lalu karena berurusan dengan gravitasi, dia mempunyai massa gravitasi yaitu ke bawah selalu MP kalikan gravitasi. Atau itu gravitasi mass. Dan untuk komponen Mj, ada friction, ada massa gravitasi, dan juga pegas. Kita jadikan satu di equation of motion menjadi seperti ini, hanya menyalain saja dari FBD. Lalu di soal dicarikan kita diminta untuk membuat blok diagram. Membuat blok diagram ini seperti arahan dosen saya, walaupun saya belum mengerti lebih tepatnya mengapa X double dot P ini di ruas kiri. Sehingga X P double dot sama dengan 1/MP dikalikan dengan massa gravitasi dikurangkan friction dikalikan dengan konstanta pegasnya dan displacement. Dalam blok diagram kita memiliki 3 komponen utama, yaitu summing junction, gain, dan juga integrator. Di mana summing junction adalah dilambangkan dengan bentuk lingkaran dengan berbagai positif dan negatifnya. Gain adalah yang berbentuk segitiga dan juga integrator adalah 1/S. Ini adalah contoh dari blok diagram untuk parasut. Dan di halaman selanjutnya adalah blok diagram untuk jumper, yang sama juga terdiri dari summing junction, integrator maupun gain. Dan ini adalah blok diagram untuk gabungan antara jumper dan juga parasut. Apabila ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih.